Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satira, Indonesia Satu bisa dan tetap sudah kami hari Suara update. Sebelum kita mulai, saya akan kasih tahu info ke kalian mengenai hari Rabu dan Kamis kemarin. Kenapa hari Rabu kemarin saya nggak bisa vlog? Karena ini kan hari libur. Jadi kemarin itu hari Rabu tuh saya ada puasa Arafah di rumah sama di Bogor. Terus sama Kamis itu naik Idul Adha. Jadi buat hari kali ini kalau untuk tahun ini cukup cukup beruntung karena kebetulan untuk menghilangin ada stres aku tuh bisa nonton kembali Mekah Coming ya, yang bisa mengulangi kita pas lebaran Idul Fitri. Kenapa yang dua film yang nggak bisa, ya itu karena kan gini, sebenarnya setiap orang tuh kan nonton film itu kan tempernya beda-beda, ada yang masa sedih, kecewa, ataupun ada yang masa sebel karena jamnya kesal karena jamnya di tempat waktu tidur. Ya wajar sih kalau jam 10 itu kan seharusnya manusia itu tuh kan dinasihatkan untuk tidur. Karena dengan kebiasaan begadang nonton film juga tidak baik bagi kesehatan, apalagi nonton film favorit kita. Tapi resiko lainnya yang membuat sering terlupa apa? Jadi video aku tuh waktu terakhir nonton itu kan tahun 2021 yang sudah terhidupan pertama sama kedua, yang kedua juga belum. Jadi kesalahannya kita nggak bisa nonton balik meskipun bisa nonton kembali ulang dalam bentuk film itu bukan wajar sih, udah sering kali terjadi. Jadi sebenarnya ini udah memasuki menjelang bulan kedua musim panas. Jadi moga aja hari Idul Fitri Idul Adha kali ini bisa bermanfaat bagi kalian yang mau berangkat haji, insya Allah bisa memudahkan rezekinya. Begitu juga dengan aku juga seperti itu, berangkat mendoakannya supaya bisa berangkat haji. Oke, sekarang kita vlog kali ini. Saya akan ngevlognya yaitu tentang tipsnya, yaitu cara merawat joystick atau controller. Apa itu joystick dan controller? Itu merupakan sebuah perangkat keras yang berupa bentuk controller itu. Jadi sudah ada sejak zaman Jerry Lawson dulu ya kalau kita di Google Doodle. Nah, Jerry Lawson ini orang pertama yang menciptakan video game, bukan hanya di video game saja, tapi juga controller stick dan joystick itu juga sudah lama dikenal. Dari segi perkembangan dari zaman PS1, PS2, PS3, PS4, dan sekarang PS5. Sedangkan Xbox juga ada yang dari Xbox original, 360 Series S, dan juga XX. Nah, jadi joystick ini tuh juga ada yang dua jenis, ada yang bersifat wireless dan ada yang bersifat wire. Jadi yang maksud wire itu, jadi kita bisa tancapkan kepada kabel karena colokan controllernya, baik itu PlayStation ataupun Xbox. Dan juga kalau untuk wireless itu, jadi kita menggunakannya dengan baterai. Nah, mungkin zaman sekarang ini banyak yang menggunakan kontrol besi baterai, jadi kita tidak perlu, kalau bisa ada halangan tuh bisa terinjak orang. Nah, tapi sering tanpa kita sadari, bagi bersifat wire pada kontrol joystick itu juga bisa menimbulkan kerusakan, apalagi kalau joystick yang dengan dikhusus untuk PC. Tapi kalau zaman sekarang ini banyak PC yang mendukung Windows atau didukung oleh Xbox tuh bisa dikan main game ya. Nah, tapi bagaimana cara merawatnya? Yang pertama yang kita ketahui adalah tentang joystick. Joystick yang bersifat wire itu harus perlu digulung dengan yang rapi, sama seperti yang digulung earphone. Jadi kita menggunakan keempat jari untuk menggulungkan kabel colokan kontrolernya. Baru saya itu dengan karet. Kalau juga dibawa kemana-mana. Terus kemudian untuk yang wireless. Nah, yang wireless itu pastikan harus ada tempat khusus atau seperti tas untuk menyimpan tas kecil ataupun tas berukuran ini agar tidak jadi kejatuhan pada ini. Tapi tasnya khusus yang pouchnya itu untuk khusus menyimpan joystick. Nah, kemudian yang kedua tentang cara menancapkan. Pastikan tancapan tersebut harus pegang ujungnya perlahan ya ke port PC. Kalau bagian yang kabelnya ujung port ada USB, contoh perlahan khusus di sini. PC atau untuk laptop seperti ke USB dengan benar. Kemudian kalau yang khusus untuk PlayStation itu cocokkannya dengan jangan terlalu keras ya, karena kalau terlalu keras itu juga membantu mengakibatkan kerusakan dan tidak menyala. Yang itu indikator lampunya loh. Nah, seperti ini. Apalagi kalau yang bersifat wireless ya, pastikan cara menancapkannya itu dinyalakan dengan kontak, tapi jangan terlalu keras namanya. Pastikan itu aman dengan mengisi baterai ya. Kemudian yang ketiga, cara menghindari benturan. Pastikan tidak boleh sering membanting-banting ataupun ngetuk-ngetuknya dengan controller dengan tangan supaya tidak terjadi kerusakan secara permanen. Kalau juga daya rusak, segeralah berhenti bermain game dan istirahat sejenak. Untuk makan gitar yang lainnya. Begitu juga dengan wireless seperti itu. Kemudian tentang menekan tombol, ya. Kalau menekan tombol, misalnya tombol pelannya biasa aja, asalkan jangan terlalu pelan seperti ini. Kalau cepat, boleh cepat, asalkan cepatnya harus dibatasi loh. Jadi jangan sampai
tombol stick atau controller analognya itu mengalami kerusakan karena pengecekan pemecetan keterlaluan. Terus kemudian apalagi Miss Baru juga sama, pastikan kalau mau baterainya habis itu jangan terlalu sering pakai controller stick sebaiknya, jadi harus butuh waktu untuk mengecas kembali untuk menghemat. Ini tujuannya untuk menghemat baterai untuk joystick ya, untuk Xbox. Kemudian yang keempat, nih cara benturan udah jatuhnya. Pastikan tidak ada, kalau jika kontrolernya jatuh, kita pastikan simpan kontrolernya di tempat yang aman, bisa di laci atau pakai bersifat wireless, ataupun jangan, kalau masih cancam itu disimpan taruh di atasnya. Kenapa tujuannya seperti itu? Ini tujuan untuk menghindari orang yang tidak sengaja melangkahnya tuh tidak menginjak kabelnya yang bisa menyebabkan kerusakan. Apalagi kalau dengan Xbox juga sama, supaya tidak terjadi kalau misalnya taruh di atas meja atau di display harus selalu disimpan di balik sama-sama dengan samping mesinnya, konsolnya, supaya tidak terjadi langkah ketika orang mau beresin. Seperti juga begitu, kalau ada yang mau beresin pasti harus disingkirkan terlebih dahulu agar tidak jadi kesenggolan atau kesenggol tanpa sengaja. Kemudian yang kelima, kan pendek udah. Sekarang bagaimana cara untuk mengatasi agar terjatuh? Pastikan kalau yang bersifat kabel ya, pastikan bahwa ketika kita bawa ujian itu harus pastikan di tempat khusus, seperti dalam di paus dengan digulung terlebih dahulu. Dan juga kalau jika sudah selesai dimainkan tuh harus pastikan dicampakkan di atas mesinnya. Kemudian untuk mesin wireless harus simpan di laci. Dan yang kemudian kalian bawa tas yang khusus untuk membawa konsolnya agar tidak menambah beban ya. Apalagi dulu tuh waktu zaman aku main PS2 kan, aku tuh kan sama konsolnya kan di kotak. Jadi sediakanlah kotak penyimpanan khusus untuk menyimpan Xbox ataupun di PS untuk menghindari jadi kerusakan atau dibawa kemana-mana. Dan baru setelah itu, dan yang paling penting sekali, istirahatkanlah joystick atau controller jika terjadi kerusakan dengan cara menyimpan di sini. Terus jika baterai habis, segera dicas dengan charger khusus yang untuk charger kodok ya, charger kodok atau dengan charger kodok dengan ada hubungan baterainya untuk menghemat jika baterainya habis. Nah itu aja. Jadi sebagai seorang gamer yang bertanggung jawab, pastikan kalian harus selalu menjaga joystick dan controller dengan baik, agar kalau kalian bisa bekerja main game untuk tujuan hiburan waktu senggang dan juga kerja bisa lebih berguna. Dan jika perlu, batasi penggunaan itu dengan untuk membuat jadwal membuat pro gamenya kapan agar tidak ada kerusakan. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe sosial media aku, komen dan suka campur di sini untuk lebih tahu bagaimana cara dari kalian untuk menjaga controller dan joystick video game konsol tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.